Menteri Perdagangan Budi Santoso bilang naiknya harga cabai disebabkan terlambatnya musim panen di beberapa daerah hingga memasuki masa musim tanam. Banyaknya distributor yang masih tutup akibat masa libur Nataru juga membuat suplai sejumlah komoditas pangan ikut terganggu. Kalau cabai kami juga sudah cek karena memang panen yang terlambat dan ada sekarang yang lagi musim tanam, kemudian ada juga yang panen nanti sekitar pertengahan Januari. Makanya harga naik karena kebutuhan Nataru yang meningkat. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani melempar sinyal pertumbuhan ekonomi tahun 2024 akan di bawah target APBN. Ekonomi tahun lalu tertekan cukup berat, salah satunya akibat faktor internal seperti El Nino dan dari eksternal seperti masalah geopolitik yang menghambat rantai pasok global. Kompas Bisnis ambil data pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik dan membandingkannya dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kita lihat ini saudara, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dengan target 5,2%. Kita lihat realisasinya pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini sebesar 5,11%. Kemudian di kuartal kedua 5,05%. Dua-duanya sama-sama masih di bawah target ya. Kuartal ketiga 4,95%, ini turun dari kuartal kedua. Kemudian di kuartal keempat estimasinya ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5%. Nah saudara, sampai kuartal keempat ini kan masih estimasi. Kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hampir semua angkanya di bawah realisasi pertumbuhan ekonomi. Yang terjadi saat itu adalah harga pangan yang melonjak hingga mendorong lonjakan sumbangan inflasi atau volatile food sampai 10,3% di awal tahun. Apakah pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah pertumbuhan ekonomi ini sekaligus mengonfirmasi pelemahan daya beli? Kita akan bertanya ke ekonom nanti. Nah, kita sebelumnya akan mendengarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terlebih dahulu yang menjelaskan bahwa APBN 2024 didesain memaknai pertumbuhan ekonomi 5,2%. Ini adalah asumsi dasar ekonomi dan realisasinya untuk 2024. Kita semua tahu APBN didesain dan dirancang dengan asumsi growth di 2024 adalah 5,2%. Kita memperkirakan outlook-nya akan di 5%. Tadi di kuartal 1 5,11, kuartal kedua 5,05, kuartal ketiga 4,95. Dan kuartal keempat masih belum keluar, kita estimasi masih ada di sekitar 5%. Sehingga keseluruhan tahun growth kita perkirakan masih ada di 5%. Apakah negara tekor membiayai belanja selama tahun 2024? Jawabannya iya, tetapi masih di bawah batas yang ditetapkan regulasi. Kompas Bisnis akan membandingkan dulu dengan defisit fiskal atau anggaran tahun 2023 atau setahun sebelumnya. Defisit saat itu adalah 1,65% atau dengan nominal 347,6 triliun rupiah. APBN ini sangat sehat karena defisit benar-benar bisa dijaga rendah. Tetapi kemudian di tahun 2024, di tahun kemarin saudara, ini kita lihat angkanya defisit fiskal naik menjadi 2,29% terhadap produk domestik bruto dan dengan demikian sepanjang tahun lalu ini berangkas negara tekor sebesar 507,9 triliun rupiah. Meski melonjak dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi ini sebetulnya lebih rendah dari perkiraan pemerintah di tengah tahun yaitu 2,7% dari PDB atau produk domestik bruto. Dan berikut penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang defisit APBN yang terjadi. Sehingga APBN 2024 itu kita bisa tutup dengan jauh lebih baik dari yang kita prediksikan di pertengahan tahun. Kita lihat defisit di 507,8. Ini sangat impresif karena tidak hanya lebih rendah dari LAPSEM yang waktu itu memang kita prediksi memburuk 609,7, bedanya lebih dari 100 triliun sendiri.
lebih rendah dari outlook defisit, namun juga bahkan lebih rendah dari APBN awal, yaitu yang 522,8 triliun.